kesuksesan Bung John LBF. Ya, gua cuma lihat di media sosial. Tapi seperti yang episode-episode sebelumnya gua upload di channel YouTube gua ini, gua merasa sedikit meriang juga, kejang-kejang juga. Kejang-kejang kenapa, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Gua bersama sahabat gua Agung R. Kanvas. Nah, gua si Gundul. Lama-lama kalau ngelihat media sosial, terutama melihat kesuksesan Bung John LBF, ya, gua cuma lihat di media sosial. Tapi seperti yang episode-episode sebelumnya gue upload di channel YouTube gue ini, gue merasa sedikit meriang juga, kejang-kejang juga. Kejang-kejang kenapa, bro? Orang yang sukses dengan kerja keras, kerja ulet, ya, dengan berbagai macam rintangan dan fase-fase yang dia lalui, cukup membuat hati ini sedikit agak miris. Nah, kemudian sukses, walaupun dalam kurun waktu 2 tahun, itu penyebab dari banyak orang yang nggak percaya, kok bisa 2 tahun bisa sukses. Nah, ini pasti dia sebelumnya orang kaya atau apalah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakum, bisa aja, bro. Jangankan 2 tahun, setahun, 5 hari juga bisa sukses, asalkan orang itu mau berusaha. Nah, di sini gue lebih mengkerucut lagi untuk bicara, ya. Kita ambil contoh, sebenarnya gampang ya Bung John ya, LBF mengcounter stigma-stigma miring itu gampang. Ya kalau didiami juga nggak enak juga ya. Udah kejang-kejang, udah meriang-meriang tuh ngelihat kesuksesan Bung John LBF ini sebagai pebisnis, kemudian memberikan bantuan-bantuan. Ya sebenarnya gampang memfilternya atau gampang mengcounternya. Ya pertama ya diamin aja. Tapi kalau didiamin juga mereka nggak mendapatkan suatu pembelajaran, paling nggak acuan. Oh, orang pebisnis begini, masalah suksesnya itu kesampingin dulu. Tapi yang kita contoh adalah sisi baiknya aja. Soal dia pernah katanya isunya memecat karyawannya, memarah-marahi, memotong gaji, memotong lembur, gak dibayar dan sebagainya, itu kesampingkan dulu. Apa yang dia lakukan, apa yang diucapkannya, itu aja menjadi barometer atau contoh itu sudah merupakan suatu pecut atau pemicu bagi yang mereka belum sukses. Nah sebenarnya gampang, kasih aja mereka, ajak join bisnis lah umpamanya, atau pekerjaan, diam itu pasti. Nah, kenapa gue berani bilang itu? Kita ambil contoh di negara kita lah ya. Dari tahun eksponen, ada namanya eksponen 66 ya. Tahun 66 itu mereka ada 5 orang itu berjuang begini demo dan sebagainya, akhirnya dikasih jabatan oleh Pak Harto, diem akhirnya. Tahun 74 peristiwa Malari Hariman Siregar, begitu juga dijadikan anggota DPR, diem, bungkem. Kemudian lebih dipercepat ke tahun 98 ya, banyak itu. Gak usah kita sebutkan satu persatu namanya. Demo inilah begini, turunkan ini begini. Yang notabene pada saat itu mereka masih mahasiswa atau yang sudah tamat juga, lulus kuliah. Dikasih jabatan. Gua hafal sih satu persatu orang-orangnya. Diem juga kan akhirnya dikasih jabatan. Nah itu, jadi mereka suuzon terhadap Bung John LBF ini. Ya itu salah satunya kecemburuan sosial itu. Harusnya cermin ya, bercermin. Gue kenapa nggak bisa seperti John
LBF suksesnya. Terlepas masalah isu dia begini dan begitu, begono. Lah itu gak usah diambil apanya. We don't care about it. Iya kan? Kenapa? Ambil aja sisi baik yang dia lakukan. Ya, kalau belum bisa, ya jangan ngomong, jangan suuzon. Suuzon itu dalam agama juga dosa juga. Ya kan? Lu udah punya pahala, akhirnya pindah kepada orang yang lu suuzonin. Nah, dosa orang yang lu suuzon itu pindah ke lu yang suuzon ini. Nah, itu hati-hati. Kalau dari segi agama, kalau dari segi sehari-harinya, itu kan merupakan feedback juga ke diri lu. Lu terus saja emosional, terus saja menghujat. Nggak karuan hidup lu kan, ngurusin orang lain. Diri lu sendiri aja nggak lu urusin. Iya kan? Tapi kalau lu mau keluar dari anggapan-anggapan atau stigma-stigma miring yang ya rata-rata kalau stigma miring udah pasti negatif. Lu hilangkan itu. Contoh aja, oh dia begini dulu dari jadi MC di Burung, kemudian bekerja sebagai ya penjual burung dan sebagainya. Nah, Allah berkehendak lain, dia sukses. Mulai itu, masalah dia melakukan suatu kesalahan yang lulu orang anggap, itu nanti ada yang mengadili sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, gitu bro. Jadi ini terakhir, pertama kepada para teman-teman semuanya atau para netizen, cobalah robah mindsetnya, berpikirlah yang jernih, ya. Jangan selalu suuzon, lu nggak bakal selamat dunia akhirat kalau lu suuzon. Nah, kepada Bang John LBF, maju terus. We don't care about it, ya. Apapun, ya biarin ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, itu masih apa sebenarnya moto-moto lama itu masih bisa dipakai. Kalaupun mau menanggapin Bung John terhadap stigma miring yang ada berseliweran lalu lalang di media sosial, ya tanggapin aja dengan wise, ya gitu. Itu aja. Ya semoga usahanya maju terus, ya. Karyawannya bertambah dan karyawannya juga sejahtera, ya, berkah dunia akhirat. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah atau dianggap salah. Gua mohon maaf, ya. Gua nggak bermaksud apa-apa, cuman ingin meluruskan stigma-stigma miring yang ada di media sosial yang ditujukan kepada John LBF yang alhamdulillah sudah sukses dan sudah keluar dari kesengsaraannya. Oke, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Ngeselin Vlog 22. Gua jadi kesel jadinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.